Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Diana Vitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya ya. Terima kasih. Berikut ini adalah post test unit 1 PBG 2025. Soal nomor 1, Anda adalah guru kelas dengan peserta didik yang selama ini seluruhnya berasal dari suku Jawa. Kebetulan semester ini ada peserta didik baru yang pindah dari luar Jawa dan tentu saja ia tidak menguasai bahasa Jawa. Padahal selama ini Anda terbiasa ketika di kelas menyelipkan bahasa Jawa ketika menjelaskan sesuatu. Meskipun bahasa pengantar pembelajaran secara resmi adalah bahasa Indonesia, apa kemudian tindakan Anda saat menghadapi situasi di atas? A. Berniat membiasakan diri agar selanjutnya dapat konsisten menggunakan bahasa Indonesia ketika mengajar. B. Menggunakan bahasa Indonesia pada semua materi yang diajarkan di kelas. C. Menyadari tantangan yang dihadapi peserta didik pindahan dalam memahami materi. D. Melibatkan peserta didik lain di kelas untuk mendiskusikan materi dalam bahasa Indonesia. E. Meminta peserta didik yang baru pindah untuk segera belajar bahasa Jawa. Yang betul adalah yang D. Melibatkan peserta didik lain di kelas untuk mendiskusikan materi dalam bahasa Indonesia. Nomor 2, Anda akan mengajarkan salah satu cabang olahraga atletik, yaitu lari jarak jauh. Pada kegiatan praktik, ada beberapa peserta didik yang menyatakan tidak sanggup melakukan kegiatan tersebut dikarenakan baru saja sembuh dari sakit. Ada pula yang menyampaikan bahwa mereka belum sempat sarapan. Tindakan apa yang Anda lakukan sebagai guru mata pelajaran PJOK di kelas tersebut? A. Memastikan kembali kondisi setiap peserta didik sebelum menentukan jarak lari yang akan dipraktekkan. B. Tetap meminta peserta didik untuk lari jarak jauh meskipun beberapa di antaranya harus pelan-pelan. C. Mengubah jenis lari ke lari jarak menengah agar setiap peserta dapat melakukan praktik lari. D. Menyadari bahwa praktik lari jarak jauh tidak selalu dapat dilakukan oleh semua peserta didik. E. Meminta peserta didik yang tidak mampu untuk istirahat dan tidak melakukan kegiatan tersebut. Jawaban yang betul adalah yang A. Memastikan kembali kondisi setiap peserta didik sebelum menentukan jarak lari yang akan dipraktikkan. Soal nomor 3, pada suatu materi belajar tentang poster sebagai media informasi, Anda berencana meminta setiap peserta didik untuk berlatih membuatnya dengan tema budaya. Akan tetapi mayoritas peserta didik meminta Anda untuk membebaskan tema sesuai dengan minat masing-masing. Sebagai guru mapel IT, apa yang akan Anda lakukan ketika menemui situasi tersebut? A. Mengizinkan peserta didik untuk membuat poster sesuai dengan minatnya masing-masing. B. Berupaya memperluas tema poster sesuai keinginan peserta didik meskipun tidak terlalu jauh dari tema budaya. C. Memaklumi minat peserta didik yang beragam dalam pembuatan tugas tersebut. D. Meminta peserta didik untuk membuat poster sesuai tema yang telah Anda tentukan. E. Membuat survei minat peserta didik untuk dijadikan alternatif pembuatan tema sebelum pembelajaran. Jawabannya yang E. Membuat survei minat peserta didik untuk dijadikan alternatif pembuatan tema sebelum pembelajaran. Soal nomor 4, Anda adalah guru bahasa Indonesia yang bermaksud melakukan literasi menulis pada peserta didik di sekolah Anda. Literasi ini akan membantu peserta didik menuangkan gagasan ke dalam tulisan dengan susunan kata dan bahasa yang efektif dan efisien. Namun demikian, kemampuan menulis peserta didik di sekolah Anda sangat heterogen. Beberapa di antara mereka cukup terampil dalam menulis, namun banyak juga yang mengalami kesulitan. Apa yang Anda lakukan jika berada pada situasi ini? A. Membuat panduan dan tugas yang berbeda sesuai dengan tingkat keterampilan menulis peserta didik. B. Meningkatkan kompleksitas aktivitas
hanya untuk peserta didik yang sudah memiliki keterampilan menulis yang baik. C. Mulai menugaskan aktivitas menulis berdasarkan topik minggu ini berdasarkan kemampuan masing-masing. D. Menyadari adanya perbedaan kemampuan awal dalam pengembangan keterampilan menulis peserta didik. E. Tetap menggunakan metode pengajaran standar yang biasa dilakukan. Nah, jawabannya adalah A. Membuat panduan dan tugas yang berbeda sesuai dengan tingkat keterampilan menulis peserta didik. Nomor 5, Anda mengampu mata pelajaran PJOK dan akan mengajarkan materi tentang permainan bola voli yang menuntut penguasaan, pengetahuan, dan keterampilan. Di sisi lain, sekolah Anda tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan praktik, sehingga Anda cukup kesulitan untuk melakukan proses pembelajaran dan penilaian. Jika menemui situasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? A. Tetap akan melakukan penilaian keterampilan dengan meminjam lapangan bola voli terdekat. B. Hanya akan memberikan tes yang bersifat tertulis dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana praktik tersebut. C. Memahami pentingnya metode observasi untuk mengetahui keterampilan praktik peserta didik dalam bermain voli. D. Berusaha menyusun pedoman observasi sederhana pada gerakan-gerakan yang bersifat dasar. E. Membuat panduan observasi yang dapat digunakan semua guru PJOK meskipun sarana praktik di sekolah terbatas. Jawabannya adalah E. Membuat panduan observasi yang dapat digunakan semua guru PJOK meskipun sarana praktik di sekolah terbatas. Nah, setelah diisi semua, tampilannya akan seperti ini ya. Jadi nanti bisa juga kalau misalnya kurang mantep bisa dicek lagi, cek ulang jawaban gitu. Tapi kalau sudah mantap gitu ya, bisa langsung klik selanjutnya. Nah, selanjutnya akan muncul hasil post test Anda. Misalnya jika betul semua, itu jawabannya nilainya itu 25/25. Nah, Anda telah menyelesaikan post test. Anda bisa kerjakan ulang sebagai bahan pembelajaran Anda untuk melanjutkan ke paket soal yang lain gitu. Nah, demikian untuk post test unit 1 ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.